Aduh, malam panas juga ya. Minum teh rasik enak nih. Kelas pertama, matematika, jam 12 siang. Wah, kurang apa lagi coba? Imas mana sih? Kemarin katanya janjian setengah 12 udah di depan gedung. Ini jam 12, kurang dikit bener juga. Masuk aja lah. Halo, Mela ya? Boleh duduk di sini nggak? Oh iya, duduk aja. Vivi ya? Iya, salam kenal ya. Kemarin kita udah ketemu waktu ospek. Iya. Ya ampun, Meh aku telat. Di Meh lagi. Imas! Hei ya ampun, boleh parkiran iku lu angel, deg-degan banget aku. Kelas pertama kan? Sama banget, Mas. Aku tadi juga nyasar sampai Fakultas Pertanian. Untung aja aku berangkat lebih awal buat antisipasi hal-hal kayak gini. Padahal kita udah dikasih tahu kan waktu ospek. Tapi aku lupa-lupa ingat. Himel, hariku sopo sih? Ya ampun, temenku satu ini ada aja kelakuannya. Vivi, Mas. Waktu makan siang ospek kemarin, dia duduk di samping kami. Oh iya, Vivi. Ya ampun, Vi, apa kabar? Jangan keras-keras, Mas. Dosennya udah datang tuh. Oh iya. Aduh, maba. Halo semua, perkenalkan aku Mela. Aku Imas. Aku Vivi. Jadi seperti judulnya, kami ingin memperkenalkan podcast ini, Chemistry Podcast. Chemistry akan membahas mengenai topik-topik ilmu kimia yang biasanya nggak banyak kita dapatkan di bangku sekolah atau bahkan kuliah. Chemistry dikemas dengan percakapan sehari-hari di antara ketiga sahabat, yaitu kita bertiga. Oh iya, by the way, nama kami di podcast ini bukan nama sebenarnya. Percakapan yang kami gunakan sebagian berdasarkan kenyataan pengalaman kami semasa kuliah dulu, dan sebagian lainnya adalah fiksi belaka. Ya, kurang lebih seperti apa yang ada di pembuka podcast ini. Sekarang sih kita sudah lulus dan menjalani kehidupan masing-masing. Bisa dibilang podcast ini seperti cara kami untuk reunian sambil berbagi pengetahuan tentang topik-topik ilmu kimia. Ngomong-ngomong soal topik apa aja sih yang bakal kita bawain, Vi? Kita punya 5 topik utama nih. Di antaranya adalah kisah hidup ilmuwan, bagaimana suatu penemuan bisa ditemukan, perkembangan suatu teori, penemuan kimia terbaru, dan penjelasan mengenai fenomena kimia di sekitar kita. Wah, menarik banget kan? Iya. Oh iya, kasih penjelasan singkat dong tentang topik-topik kita. Oke, Mel. Nah, di topik yang pertama adalah kisah hidup ilmuwan. Topik ini menjelaskan perjalanan hidup ilmuwan mulai dari bangku pendidikan hingga perjalanan karirnya. Selain itu, topik ini juga menjelaskan tentang kebiasaan atau gaya hidup ilmuwan yang dapat membuat mereka menjadi punya rasa ingin tahu yang besar terhadap sains. Menurut aku, ini topik yang sangat menarik. Karena sempat kebayang gak sih gaya hidup seperti apa yang dimiliki para ilmuwan dunia yang sangat pintar itu? Apakah hidup mereka hanya diisi dengan buku-buku usang dan alat-alat laboratorium? Atau
Lingkungan seperti apa sih yang bisa membentuk mereka menjadi seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan? Aku rasa kita bisa belajar banyak sih dari kehidupan mereka. Jadi, menurut aku belajar kimia nggak melulu tentang senyawa. Ya, betul banget, Mel. Di topik yang kedua yaitu bagaimana suatu penemuan bisa ditemukan. Di bangku pendidikan formal, sebagian besar dari kita hanya disuguhi rumus-rumus atau teori dan cara menggunakannya dalam soal ujian. Tapi di topik ini, kita ingin menceritakan perjalanan suatu teori atau penemuan hingga bisa diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua bisa memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan kritis. Misalnya tentang bagaimana suatu unsur bisa ditemukan. Aduh, jadi ingat skripsiku kan? Imas itu paling menikmati proses skripsi by the way. Hah? Hei, kok malah jahat sih? Kita lanjut aja deh ya. Nah, di topik yang ketiga adalah mengenai perkembangan suatu teori. Sains itu dinamis guys. Suatu teori bisa berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, suatu teori itu dianggap benar sampai suatu hari nanti kebenaran itu bisa disanggah dan diperbaiki. Kita ambil contoh teori atom deh ya. Kamu masih inget gak, Mas? Enak aja ngomong, udah lupa lah. Enggak, guyon aku cuma bercanda, dengerin ini, tak ceritain. Pada awal abad 19, seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengatakan bahwa setiap materi tersusun atas satuan terkecil yang disebut atom. Jadi, bagian terkecil dari semua yang memiliki massa dan ruang adalah atom. Kayak kursi di rumah kalian, bagian terkecilnya itu atom. Terus badan kita, bagian terkecilnya itu atom. Pokoknya semua yang memiliki massa dan ruang, bagian terkecilnya adalah atom. Atom dianggap sebagai satuan terkecil dari sebuah materi hingga menjelang abad 20. Joseph John Thomson menemukan bahwa atom dapat dibagi lagi nih. Ia menjelaskannya dengan model seperti puding plum. Mungkin kalau di sini bentuknya mendekati itu loh, choco chip cookie kali ya. Choco chip itu diandaikan sebagai muatan negatifnya. Nah, adunannya itu muatan positifnya. Jadi, muatan negatif V tersebar dari muatan positif jumlahnya lebih besar. Lah, ya ampun, kemudian teori ini dibantah oleh mantan mahasiswa Thomson sendiri, yaitu Ernest Rutherford. Ia menemukan bahwa daerah muatan positif hanya sebagian kecil saja, tidak mengelilingi elektron seperti yang dibilang Thomson, dan muatan positif ini diasumsikan berada di bagian tengah atom. Dan seterusnya. Kalau dijelasin semua, bisa satu episode sendiri kali ya. Topik ini diharapkan dapat membuka mata kita bahwa sains itu dinamis dan berdasarkan fakta empiris. Sebuah teori bisa berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, suatu teori itu benar sampai suatu hari nanti kebenaran itu bisa disanggah atau diperbaiki. Nantinya, dipilih satu teori dalam setiap episode, kemudian dibahas dengan detail menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Aku rasa topik ini dapat mengajarkan kita bahwa diperlukan fakta pendukung dalam berpendapat dan sangat gak apa-apa kalau pendapat kita disanggah karena fakta atau penemuan baru. Itulah yang membuat bangsa kita berkembang dan bukan malah terpecah belah. Pecah belah? Emangnya kaca pecah belah? Bisa aja nih. Ketawa aja kalian ini, tak lanjutin aja wis. Topik keempat adalah perkembangan kimia terbaru. Di tengah pandemi seperti sekarang, aku menyadari bahwa sains adalah hal yang penting untuk mengambil keputusan. Kita juga sebaiknya nggak menyebarkan suatu berita yang sebenarnya nggak jelas kredibilitas atau keasliannya. Dan yang perlu kalian tahu, atau kalau kalian sudah tahu sih, sains itu berkembang, dan kami ingin membagikan perkembangan terbarunya. Yap, jadi kami akan memberitahu beberapa penemuan kimia terbaru dalam satu episode. Semacam berita tapi kimia gitulah ya. Oke, dilanjut. Apa Vi selanjutnya? Nah, topik yang kelima
adalah fenomena kimia di sekitar kita. Topik ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana atau bahkan nyeleneh tentang fenomena di sekitar kita yang sebenarnya bisa dijelaskan menggunakan ilmu kimia. Yang menarik adalah kalian bisa mengirimkan pertanyaan kalian melalui akun Instagram kami di @chemistry.id. Nah, itulah kelima topik yang akan kami bawakan ke depannya. Gimana? Menarik bukan? Oh iya, episode perdana nanti adalah episode spesial, beda dari topik yang ada, karena nanti kita akan menjelajahi waktu tentang bagaimana kimia ini bermula, sebagai bentuk kenalan kita. Oke deh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode perdana. Bye!